Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 4 pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, pantang menyerah. Allahu Akbar. Ya, pagi ini kita akan belajar IPA, tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran IPA kali ini masih mereview bab 2, daur hidup makhluk hidup. Yang A, daur hidup hewan, itu sudah dibahas semuanya ya. A, B, C ini sudah kita bahas semuanya. Kemudian yang B, daur hidup tumbuhan, ini tidak kita bahas. Kemudian yang C, upaya pelestarian makhluk hidup, akan kita bahas sekarang ya. Ya, yang C, upaya pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Nah, ini manfaatnya apa saja? Yaitu sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai sumber pangan, sebagai bahan obat-obatan, untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dan lain-lain. Nah, ini karena manfaat hewan dan tumbuhan di atas sangat penting, maka dilakukan pelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak punah ya. Nah, berikut upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu penegakan hukum. Nah, ini dilarang berburu hewan langka, kemudian dilarang menebang hutan sembarangan. Nah, kalau ada yang melanggar maka dikenakan sanksi, dihukum. Kemudian nomor 2, penangkaran dan budidaya. Penangkaran dibuat agar hewan langka tidak punah. Ini penangkaran itu untuk hewan ya. Penangkaran juga dikhususkan untuk hewan langka yang mengalami luka-luka. Nah, ini budidaya itu dilakukan agar tumbuhan langka tidak punah. Nah, ini budidaya ini dilakukan pada tumbuhan. Ya. Kemudian pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah upaya pelestarian di habitat aslinya. Nah, ini kalau hewan buas atau hewan yang ada di hutan, maka habitat aslinya itu hutan. Maka tempat pelestariannya itu dibuat seperti hutan ya, Contohnya apa? Nah, contohnya hutan lindung, taman nasional, suaka marga satwa, cagar alam, dan lain-lain. Nah, ini semuanya memang hutan ini ya. Kemudian pelestarian ex situ adalah upaya pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Nah, ini pelestarian yang dilakukan tidak di hutan ya, tetapi memang hampir mirip dengan hutan. Seperti kebun raya itu bukan hutan tapi mirip ya, hutan kecil. Kemudian kebun binatang. Nah, ini kebun binatang, macam-macam hewan ada di sana. Kemudian kebun botani. Nah, ini kebun botani itu artinya ini tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sana dikumpulkan jadi satu gitu ya, untuk belajar. Kemudian taman safari. Taman safari itu juga ada hewan, ada tumbuhan. Kemudian herbarium. Kemudian penangkaran ya, penangkaran untuk hewan ya, dan lain-lain. Nah, ini contoh hewan langka, itu banteng Jawa, itu di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Kemudian gajah itu di Taman Nasional Waikambas Lampung.
Kemudian Badak Bercula 1 itu Taman Nasional Ujung Kulon itu di Banten. Komodo itu di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian orang utan itu di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Kasuari, burung ini ya, burung kasuari di Taman Nasional Gunung Lawrence itu di Papua. Nah, dan lain-lain. Ini contoh tumbuhan langka. Yang pertama Amorphophallus titanum. Nah, seperti ini bentuknya. Ini berbau busuk juga ya. Rafflesia arnoldi, nah seperti ini berbau busuk juga. Mereka berbau busuk untuk menarik serangga, tidak untuk dimakan tetapi untuk membantu penyerbukan. Ya demikian pelajaran IPA pada pagi hari ini. Ya pertemuan berikutnya mungkin langsung ulangan ya, ulangan review bab 2 juga untuk melengkapi bab 2 yang belum ulangan. Ya, marilah. Sekarang silakan kalian mengerjakan latihan soal di Google Form ya. Nah, sekarang kita akhiri pelajaran pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.